Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast MTS Negeri 3 Bangka. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya di sini Maulana untuk membersamai podcast kita kali ini. Dan sekarang saya lagi bersama Ibu Sri Utami. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini ada sekilas biodata tentang Ibu Sri Utami, yaitu namanya Sri Utami SPD, benar Bu? Betul. Oke, tempat tanggal lahirnya Kudus 14 Januari 1993 dan jabatannya Kepala Perpustakaan Guru Bahasa Indonesia Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bangka. Oke, jadi di sini kita ada beberapa yang mau kita bahas nih Bu, agak kepo dikit. Boleh kan Bu nanya-nanya? Boleh. Oke. Tanpa banyak lebaran saja kali ya. Bisa diceritakan nggak Bu? Sedikit tentang peran dan tanggung jawab utama Ibu sebagai Kepala Perpustakaan di madrasah ini apa? Kebetulan saya menjadi kepala perpustakaan baru jalan 2 tahun ini. Oke. Untuk peran dan tanggung jawab saya di sini memimpin daripada ruang perpustakaan ini. Nah, di bawah saya itu saya bekerja sama dengan Dirza yang merupakan pustakawan atau penjaga dari perpustakaan ini. Nah, jadi saya berkolaborasi bersama Dirza tadi untuk mengelola perpustakaan ini. Oke, terus nih, menurut Ibu nih, perubahan yang paling signifikan yang terjadi di perpustakaan sekolah sejak Ibu mulai menjabat itu apa? Perubahan signifikan, mungkin lebih kepada pemanfaatan ruangan ini ya. Mungkin sebelumnya hanya sekedar anak-anak itu untuk membaca, meminjam buku. Nah, alhamdulillah kemarin saya mengusulkan itu agar Infokus bisa diletakkan standby di perpustakaan. Jadi perubahan signifikannya menurut saya banyak guru-guru yang akhirnya menggunakan ruangan perpustakaan ini untuk pembelajaran mereka sehari-hari. Oke, berarti Infokus ya? Ya, sama satu lagi ini Pak Maulana. Kebetulan perubahan lagi ini yang belum sempat saya share ya, nanti akan ada waktunya itu kita memiliki aplikasi e-library atau perpustakaan digital. Jadi kita sudah ada aplikasinya, di mana buku-buku itu tersedia secara online di aplikasi itu. Nah, nanti anak-anak bisa membaca di mana saja, tidak harus ke perpustakaan. Oke. Sip. Terus nih, pendapat Ibu tentang suasana perpustakaan saat ini, apakah sudah cukup kondusif dan menarik bagi siswa untuk menghabiskan waktu di sana, tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk bersantai? Kalau dibilang kondusif sih mungkin masih kurang ya, karena ya kita sadari bahwa koleksi perpustakaan kita masih kurang, tetapi saya rasa cukup kalau untuk anak-anak hanya sekedar membaca. Namun perubahannya sudah terlihat dari yang sebelumnya hanya 1-2 anak yang kesini, sekarang mulai adalah beberapa anak-anak yang mulai datang meskipun hanya sekedar duduk santai. Tapi setidaknya sudah mulai ada kesukaan lah terhadap perpustakaan. Terus strategi yang diterapkan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan siswa, terutama di tengah gempuran media sosial dan hiburan digital itu apa, Bu? Strateginya ya tadi saya bukan menyediakan aplikasi e-library tadi. Harapannya nanti anak-anak bisa meningkat lagi minatnya terhadap buku dulu lah. Terhadap buku-buku yang memang belum bisa kami sediakan secara cetak di perpustakaan ini. Jadi melalui e-book tadi atau buku online tadi, diharapkan bisa menggeser kebiasaan anak-anak yang hanya menggunakan handphonenya untuk scroll sosmed atau main game ya. Jadi aplikasi itu diharapkan nanti mereka ketika jenuh, oh mending saya baca buku. Oke. Sudah diterapkan belum, Bu? Apa? Yang itunya tadi, apa namanya? E-library, perpustakaan digital. Sudah diterapkan belum? Kebetulan kita mau launching. Nah, cuman waktunya kita masih cari dulu waktu yang tepat, karena nanti kan kita harus mengkoordinir semua siswa harus membawa HP, karena kita harus install bersama-sama, login, pendaftaran, dan lain sebagainya itu harus kita koordinir. Nanti kalau sudah siap baru bisa dinikmati oleh anak-anak semuanya. Oke, terakhir ya Bu,
Selain meminjam buku, layanan apa lagi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas? Layanan multimedia. Multimedia itu layanan yang kami sediakan tadi, kami menyediakan speaker, kemudian kami sediakan infocus, yang mana itu standby di perpustakaan, digunakan oleh Bapak Ibu guru yang akan mengajar pembelajaran menggunakan media. Biasanya ada yang pakai PPT, ada yang mau pakai infocus, video ya. Nah, karena kan kalau misalkan Bapak Ibu guru membawa infocus speaker ke kelas-kelas itu kan lumayan repot nih Pak. Apalagi gedung kita yang baru tuh ada yang tinggi itu kan. Wah, lumayan sekali, kasihan yang guru-guru senior. Jadi kami sediakan di perpustakaan, mereka tidak perlu lagi repot-repot angkat ini itu, tinggal colok. Nah, sudah selesai. Oh, gitu. Oke. Jadi itulah hasil podcast kita hari ini. Udah selesai, Bu. Udah habis ini. Singkat sekali ya? Oh iya, singkat. Nggak berasa. Oke. Mungkin itu saja hasil dari podcast kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Utami sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Oke, itu saja kami tutup. Sama-sama Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.